dalam pengantar umum ini. Jadi kita bicara tentang jumlah, nama, dan urutan kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama itu kita kemarin sudah melihat apa itu pengertian Alkitab. Kita menyebut Alkitab, mestinya kita ngerti apa maksudnya Alkitab itu. Ini dia Alkitab, terbitan Alkitab. Tapi kita memiliki terbitan yang kedua yang ada tambahannya yang namanya, maksudnya ada keterangannya, yaitu Alkitab Deuterokanonika. Jadi ada dua macam Alkitab di Indonesia. Nanti kalian akan temukan di toko-toko buku atau di tempat-tempat yang ada Alkitabnya di gereja-gereja. Jangan heran kalau kita menemukan dua versi seperti ini. Yang satu hanya Alkitab saja, yang satu adalah Alkitab dengan keterangan Deuterokanonika. Yang Alkitab saja itu digunakan oleh gereja-gereja Protestan, sedangkan yang ada keterangannya Deuterokanonika itu digunakan oleh gereja Katolik, termasuk para suster yang menggunakan. Ini yang digunakan oleh gereja Protestan. Logonya seperti ini, dan ini logo dari lembaga gereja Katolik. Lalu kita menggunakan Alkitab yang logonya ada dua itu, dua-duanya ada. Tapi kalau gereja Protestan hanya satu saja logonya, yang ini saja. Sedangkan gereja Katolik logonya dua-dua ada. Mengapa? Karena kita menggunakan terjemahan yang sudah dibuat oleh gereja-gereja Protestan itu. Lalu kita menambahkan apa yang sudah mereka buat itu, kita tambahkan dengan teks-teks atau kitab-kitab yang tidak diakui oleh gereja Protestan, yaitu kitab-kitab Deuterokanonika. Yang disebut begitu ada 7 kitab ya: Tobit, Yudit, lalu Kebijaksanaan Salomo, Yesus Ben Sirah, Kitab Baruk, lalu surat Nabi Yeremia, 1 Makabe, 2 Makabe. Tambahan Daniel. Tambahan Daniel itu bukan kitab ya, itu tambahan saja. Tambahan Esther juga bukan kitab. Yang disebut kitab ya Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, kemudian Kebijaksanaan Salomo, Yesus Ben Sirah, dan Kitab Baruk. Itu dia yang bisa dikatakan sebagai kitab. Dengan yang Esther tambahan dan Daniel tambahan, itu ya tambahan, itu bukan kitab. Jadi ada 7 kitab. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Kita kemarin sudah melihat nama kitab suci yang kita gunakan di Indonesia adalah Alkitab. Dari bahasa Arab al dan kitab. Al itu artikel yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau unik. Kitab berarti buku. Buku ya buku yang bisa dibaca. Maka kata Alkitab itu menunjukkan suatu pengertian buku yang unik. Nah, penggunaan nama Alkitab ini merujuk pada kebiasaan yang sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman Arab. Di Arab sana Nabi Muhammad hidup. Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi membawa kitab suci itu. Dan kitab suci yang dibawa oleh mereka itu disebut sebagai Alkitab. Salah satu contoh adalah di surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 64. Ini Al-Quran. Di sana banyak, tidak hanya surat Ali Imran ya, banyak rujukan-rujukan yang menunjukkan bahwa kitab suci kita disebut dengan nama Alkitab, dan orang-orang yang menguasai atau yang hidup dengan menggunakan Alkitab itu disebut ahli-ahli kitab. Kalau dalam kitab suci kita disebut ahli-ahli Taurat.
Nah, kalau dalam Al-Quran disebut ahli-ahli kitab. Ini ayatnya, bunyi ayatnya. Qul ya ahlal kitab. Yang paling penting adalah di sini nih. Kalian lihat toh, ini kursor saya gerak-gerakkan. Ya, ini dia. Ini bunyinya al, lalu ini ki, ini ta, bi. Alkitab. Ini transliterasinya. Kul ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin syawa'in bainana wa bainakum ala nabuda ilallaha wa la nusrika bihi syai'an wa la yatakitsa ba'duna ba'dan arbabam min dunil la fa'in tawalau fakulus hadu bi anna muslimuna. Itu bunyinya. Ini artinya. Ini dia yang diterjemahkan dengan Alkitab itu, ahli kitab itu. Ini terjemahannya maksudnya. Ini terjemahannya ahli kitab. Sedangkan di luar negeri namanya Holy Bible. Mengapa disebut Holy Bible? Kita kemarin sudah pelajari. Karena asal usulnya dari kata Yunani ini ta biblia yang disebutkan oleh Paulus. Jadi Paulus waktu itu juga membawa kitab suci. Kitab sucinya tertinggal di Troas. Lalu minta supaya Timotius membawakan itu kepada Paulus, dan Paulus menyebutnya ta biblia, yang di dalam kitab suci diterjemahkan dengan kitab-kitabku. Nah, mengapa kitab suci itu disebut ta biblia? Ininya sejarahnya panjang. Ya, ini kira-kira ya, dari kata Yunani ta biblia itu kemudian diambil ke dalam. Mengapa orang Inggris menyebut Bible? Nah, itu berasal dari kata Latin Biblia, dan kata Latin ini diambil dari kata Yunani ta biblia, dan penyebutan ta biblia ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh asal-usul dari serat papirus yang dipakai untuk menulisnya. Asal-usulnya dari Biblos. Lalu serat papirus digunakan untuk, yang berasal dari Biblos itu digunakan untuk menulis kitab suci. Lalu kitab sucinya disebut Bible gitu. Ta biblia gitu. Ini dia kota Biblos, kemarin kita sudah lihat. Lalu penyebutan Alkitab itu sangat tepat karena memang sesuai, karena memang kata Alkitab berarti buku yang unik, dan kita sudah melihat keunikan Alkitab yang kita miliki. Ada banyak buku ya, satu buku tapi di dalamnya banyak buku. Berapa kemarin jumlahnya? 73 buku. Perjanjian Lama berapa? 64. 27. Yang mana ya? Perjanjian Lama berapa? 47-an. 46. Bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, jumlahnya 46. Ini yang perjanjian lama. Yang perjanjian baru jumlahnya 27. Bagaimana cara menghafalkannya? 2 tambah 7, 9. Terus seluruhnya jumlahnya 73. Bagaimana cara menghafalkannya? 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi jumlah keseluruhannya itu 73. 7 tambah 3, 10. Jumlah perjanjian lama 4
4 tambah 6 sama dengan 10. Sama-sama 10 gitu loh. Sama-sama bingung. Apa? Bingung? 4 tambah 6 sama dengan 10. 7 tambah 3 sama dengan 10. 10. Itulah jumlah kitab suci kita. Yang perjanjian lama 10, yang seluruhnya 10. Karena kita memiliki 10 perintah Allah. 10 itu bilangan yang paling tinggi. Sesudah 10 kita akan masuk lagi 1, 11, 12, 13, 20, masuk lagi 1 lagi, 21, 22, 30, masuk lagi 1, 31, 32, 33, dan seterusnya. Begitu. Ya. Lalu bahasa aslinya itu juga ada lebih dari satu. Ada bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Saya sudah tunjukkan kemarin buktinya bahwa ada bahasa Aram, yaitu di Daniel bab 2 ayat 4 dan seterusnya sampai bab 6. Lalu bukti bahwa ada bahasa Yunani itu adalah tambahan Daniel dan tambahan Ester, dan semua kitab Deuterokanonika itu tidak ditemukan di dalam bahasa Ibraninya aslinya. Semuanya dalam bahasa Yunani. Itu yang bahasa Yunani. Dan juga seluruh kitab suci perjanjian baru itu bahasa Yunani. Lalu yang bahasa Ibrani perjanjian lama seluruhnya adalah dalam bahasa Ibrani, kecuali yang Deuterokanonika dan kitab beberapa ayat atau beberapa bab kitab Daniel, kitab Esra, dan juga beberapa ayat yang lain. Nah, kalau tahu mau bukti fisiknya di mana, pergi ke Israel sana dan tanya kitab suci di sana. Maka sampai sekarang kitab suci itu masih dalam bahasa Ibrani. Lalu pergi ke Yunani sana, sampai sekarang kitab suci masih dalam bahasa Yunani, tidak pernah diterjemahkan di sana. Hanya di tempat kita saja diterjemahkan. Tapi saya juga bisa tunjukkan kemarin ya, di dalam Bible Word. Kalian sudah lihat toh? Ya. Penulisnya juga banyak. Mengapa? Karena bahasanya banyak, bukunya juga banyak, penulisnya juga banyak, namanya kadang-kadang tidak disebut. Jenjang waktu penulisannya juga sangat panjang, 10 abad. Mengapa? Karena Injil itu selesai ditulis tahun 100 Masehi, sedangkan perjanjian lama itu ditulis mulai sejak zaman Salomo Daud. Salomo dan Daud itu kira-kira tahun 900-an ya. Jadi abad 10 sebelum Masehi. Bahkan mungkin ditulis sebelum Musa. Pada waktu Musa, bukan sebelum Musa. Jadi sangat panjang. Ragam sastranya pun macam-macam. Kalau mau tahu buktinya, sekarang silakan kalian buka kitab Kejadian. Bab apa saja terserah, pokoknya yang penting kitab Kejadian. Sekarang silakan amati pojok kiri dan pojok kanan bagaimana tulisan dalam kitab Kejadian itu. Margin kiri dan margin kanan. Bagaimana? Marginnya itu loh. Kalau kalian nulis surat atau nulis apa saja artikel kan terus disuruh membuat margin. Itu marginnya bagaimana itu? Kalau kalian nulis di komputer, marginnya itu apa saja? Ada margin
Justified, ada margin, ada left atau ada right. Jadi yang lurus kanan atau yang lurus kiri, mepet kanan atau mepet kiri. Ada yang kiri kanannya itu lurus, ya kan? Justified. Nah, di dalam kitab Kejadian bagaimana itu? Menjorok-menjorok. Bagaimana dalam kitab Kejadian itu? Marginnya bagaimana? Lurus atau enggak? Lurus. Lurus, kiri dan kanan lurus. Sekarang kalian buka kitab Mazmur, bandingkan coba. Oh, tidak. Tidak. Bagaimana kitab Mazmur marginnya? Enggak teratur toh? Ya. Belum sampai habis barisnya sudah di enter. Lalu di sebelah depan itu ada yang menjorok ke dalam. Jadi tidak lurus, margin kiri maupun margin kanan tidak lurus. Mengapa kok tulisannya beda seperti itu? Karena beda jenis sastranya. Yang Kejadian itu sastra narasi, cerita, sedangkan Mazmur itu sastra puisi. Begitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Itu hanya untuk demonstrasi sebentar saja. Nah, ini dia saya tunjukkan kitab suci yang asli dalam bahasa Ibrani. Sampulnya seperti itu. Itu sampulnya. Kalau membaca, bacanya dari belakang ya. Jadi bukanya pun dari belakang. Ini bunyinya Torat, Neviim, Ketuvim. Artinya apa? Taurat, nabi-nabi, dan kitab-kitab yang lain. Judulnya Biblia Hebraica Stuttgartensia. Kalau kita buka, maka tulisannya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Ini dia bahasa Ibrani itu tulisannya seperti ini. Dulu ditulis dalam bentuk gulungan seperti ini, tidak di dalam bentuk buku ya. Jadi papirus atau perkamen. Kalau papirus itu dari pohon kemarin, kalau perkamen itu dari kulit binatang, lalu dibersihkan, digunakan untuk menulis, lalu digulung seperti ini. Jadi kalau mau membaca ya gulungannya ini dibuka. Lalu menutupnya gulungannya sebelah kiri ini digulung. Namanya gulungan. Ini huruf Ibrani. Kalau kalian hafal ini nanti kalian bisa membaca bahasa Ibrani. Ini huruf Alef. Ini huruf Bet. Ini huruf Gimel. Ini huruf Dalet. Ini huruf He, ini huruf Waw, ini huruf Jain, ini huruf Het, ini huruf Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Shame, Ain, Peh, Chadeh, Gef, Ras, Shin, Tau. Ada berapa ini jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 2 22, tapi masih ada 2 lagi. Shin ini ada 2 macam lagi. Shin, Shin, Tau. Jadi ada 24 seluruhnya. Nah ini tulisannya, ini kitab Kejadian bab 1. Kitab Kejadian itu dalam bahasa Ibraninya disebut Beresit.
Dan Beresit itu diambil dari kata pertama, dari bab pertama, ayat pertama. Jadi nama kitab itu diambil dari kata pertama, dari kitab pertama, dari bab pertama, ayat pertama, kata pertama. Itu nama kitabnya. Seperti dokumen-dokumen gereja juga diberi nama seperti itu. Kitab suci, kitab kejadian juga diberi nama seperti ini. Ini dia namanya diambil dari kata pertama. Ini bacanya begini, Beresit bara Elohim et Ashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayatah tohu wa bohu wa hosek alpene tehom. Beruah Elohim marahefet alpene hamayim. Wa yomer Elohim yehi or. Wa yehi or. Gitu. Bacanya seperti itu. Kalau kalian menghafalkan abjad tadi, kalian bisa membaca ini. Maka silakan menghafalkan nanti ya supaya bisa membaca abjad, membaca bahasa Ibrani. Nah, jumlah kitab suci Perjanjian Lama yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu 24 jumlah kitabnya, dibagi menjadi 3 bagian besar ini. Ada Taurat, ada kitab nabi-nabi yang disebut Nevi'im, dan ada tulisan-tulisan lain yang disebut Ketuvim. Namanya Ketuvim ya. Oleh karena itu, kitab Yahudi ini biasanya disebut Tanakh. Tak tuliskan ya. Namanya Tanakh. Tanakh. Dari mana kata Tanakh itu muncul? Dari singkatan ini. Taurat, lalu Nevi'im, nabi-nabi, dan Ketuvim, tulisan-tulisan lain. Maka disingkat menjadi Tanakh. Jadi nanti kalau kalian pergi ke Israel, lalu mau membeli kitab suci dalam bahasa mereka, tanya aja Tanakh gitu, maka kita akan ditunjukkan. Bahan presentasi ini bisa kalian download di ini ya, di Microsoft Teams ini juga. Kalian kalau lihat Microsoft Teams, nanti lihat di atas itu ada file, lalu klik di file itu akan ketemu bahan-bahan ini, kalian bisa download. Bahkan rekaman video kita juga bisa dilihat di sana, dan kalian bisa download juga. Begitu. Nah, kitab suci ini jumlahnya 24, sejumlah huruf abjad mereka 24. Dibagi menjadi 3, Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan lain. Tauratnya ada 5, lalu nabi-nabinya ada 8, dan tulisan-tulisan yang lain ada berapa? Ada 11, karena 6 tambah 5 jadi 11. Tetapi sebenarnya kitab Rut ini menjadi bagian dari kitab Hakim-Hakim dan kitab, ini salah ini ya,
kitab Ratapan ini menjadi bagian dari kitab Yeremia. Saya perbaiki dulu. Ini salah ininya. Mestinya Ratapan ya. Ratapan ini bagian dari kitab Nabi Yeremia, sedangkan Rut ini bagian dari kitab Hakim-Hakim. Sehingga kalau mau dilihat secara lebih sistematis, saya hidupkan lampu saya dulu ya. Nah, sekarang tidak kabur lagi toh. Ini di sini satu bagian kitabnya, lalu di bagian kedua ini dua bagian, ada nabi-nabi awal dan nabi-nabi kemudian. Lalu yang bagian ketiga ini ada 3 subbagian, puisi, Megilot, dan kitab sejarah. Lihat, kalau dilihat dari pembagiannya makin naik ya. Ini satu bagian, ini 2 bagian, lalu yang di sini berapa? 3 bagian. Di sini tidak ada pembagian, jadi satu. Ini AB, lalu di sini ABC. Jadi dilihat dari pembagiannya semakin banyak. Ini 1 bagian, ini 2 bagian, ini 3 bagian. Tetapi kalau dilihat dari jumlah kitabnya makin menurun. Taurat ini ada 5. Lalu pembagian kitab nabi-nabi ini, nabi awal hanya 4, nabi kemudian pun hanya 4. Lalu kitab tulisan-tulisan, puisi hanya 3, Megilot ini sebenarnya juga hanya 3, dan kitab sejarah juga hanya 3. Keren ya? Keren nggak? Kalian lihat kerennya nggak? Ya, strukturnya ini loh. Ini jumlah kitabnya makin menurun 5, 4, 3, ya kan? Tapi jumlah bagiannya makin naik, 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Keren ya? Keren. Luar biasa. Nah, orang Yahudi menghitung kitabnya seperti itu. Beda dengan kita nanti ya. Urutannya akan beda. Kamu jangan hafalkan ini ya. Kalian jangan hafalkan ini. Kalau kalian hafalkan ini, nanti kalian jadi orang Yahudi. Soalnya ini kitabnya orang Yahudi. Yang penting perlu tahu saja bahwa mereka punya kitab ini beda, cara nyusunnya beda, pengelompokannya juga beda. Mereka menggunakan sistem seperti ini. Dan cara ngitungnya juga beda. Nabi kecil jumlahnya 12. Kalau dalam kitab kita itu jumlahnya 12. Bagi mereka itu 1 kitab saja, 12 nabi kecil ini. Samuel mereka juga hanya 1 kitab. Kita 2 kitab kan. Raja-raja mereka juga hanya 1 kitab, kita 2 kitab. Hakim-hakim, ya, Tawarik mereka juga hanya 1 kitab, kita 2 kitab. Yang penting kalian tahu adalah namanya adalah apa tadi? Tanakh, itu nama kitab sucinya. Lalu ini kitab suci Perjanjian Baru berbahasa asli Yunani. Panggilan bahasa Latinnya itu Novum Testamentum Graece. Kitab suci Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Ini abjad Yunani. Kalian pasti pernah tahu nama-nama abjad Yunani, tidak asing lagi karena kalian belajar matematika, mati-matian itu, juga belajar kimia, itu kan menggunakan abjad Yunani. Ini alfa, beta, gamma, delta,
epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, lalu pi, ki, psi, omega. Nah, Yesus mengatakan alfa dan omega. Alfa itu yang pertama, sebelum itu tidak ada. Omega itu yang terakhir, sesudah itu tidak ada. Jadi awal dan akhir adalah Yesus. Ini huruf kapitalnya, sedangkan ini huruf yang minuskoli atau huruf biasa, huruf kecilnya. Huruf kapitalnya mirip dengan bahasa Latin ya, huruf Latin, tapi D-nya tidak. Itu kira-kira kalau kita ketemu dengan kitab suci yang asli bahasa Yunani, ya huruf-hurufnya menggunakan huruf seperti itu. Itu tadi adalah bahasa kitab suci perjanjian baru, tetapi kitab suci perjanjian lama itu juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Namanya ini Septuaginta atau disingkat dengan LXX gitu. Kalian bisa mengikuti nggak ini? Jadi Tanak tadi diterjemahkan pada tahun 250 sampai 15 sebelum Masehi ke dalam bahasa Yunani, dan terjemahannya disebut Septuaginta atau disingkat LXX. Mengapa? Septuaginta itu artinya 70, dan 70 itu kalau ditulis ke dalam huruf atau dalam angka Romawi, ya ini L kan 50 toh, X itu 10 toh, jadi 70 itu ditulis dengan 50 tambah 10 tambah 10 70 gitu loh, LXX. Jadi kalau suatu saat kalian mendengar kata Septuaginta, oh tahu itu adalah kitab suci terjemahan ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani. Betul. Kalau yang bahasa Ibrani tadi dikelompokkan menjadi 3, maka terjemahan ke dalam bahasa Yunani yang disebut LXX atau Septuaginta ini urutannya beda, juga pengelompokannya beda. Yang bahasa Ibrani itu selain disebut Tanak juga kadang-kadang disebut dengan nama Masoret. Nggak usah dihafalkan ya. Atau kalau mau dihafalkan bagus, dihafalkan aja. Mungkin nanti digunakan untuk menyebut kalau nanti ada orang minta nama misalnya, ada tante atau siapa itu lagi melahirkan lalu minta pertimbangan, itu enaknya dikasih nama apa ya? Ini ambil aja Masoret gitu. Keren itu Masoret. Ini adalah nama kitab suci berbahasa Ibrani, Masoret. Nah, Masoret ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Nah, Septuaginta kitab-kitabnya dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kitab Taurat atau hukum, kitab sejarah, kitab puisi, dan kitab nabi-nabi. Dan jumlahnya 52. Kalau tadi Tanak tadi jumlahnya hanya 24. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, jumlahnya menjadi 52 kitab.
Ini kira-kira sejarahnya. Jadi dulu ada kitab suci berbahasa asli, bahasa Ibrani, kira-kira tahun abad 4, jadi tahun 400 sebelum Masehi. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi. Ini namanya Septuaginta. Lalu ada yang terus dilanjutkan berbahasa Ibrani yang disebut sebagai Masoret. Gitu. Ini kitab suci yang berbahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta. Buku yang paling terkenal ditulis oleh Ralph Hanhart. Gitu. Septuaginta. Jadi kalau mau suatu saat melihat buku itu, oh saya tahu, saya pernah dikasih tahu oleh Romo Oyon. Itu adalah kitab suci terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Nah ini tulisan bahasa Yunani seperti ini. Ini adalah kitab Kejadian. Kalau tadi bahasa Ibrani nama kitab Kejadiannya apa? Dari ayat ya. Kitab pertama, ayat pertama, kata pertama. Namanya Beresit, ya kan? Beresit. Tapi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya bukan Beresit, melainkan Genesis. Beda ya. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, judulnya atau nama kitabnya diambil dari tema, yaitu kejadian. Dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan dari sana. Kata kejadian itu berasal dari Genesis ini. Gitu. Sedangkan nama bahasa Ibrani itu Beresit, artinya itu pada mulanya gitu, atau awal mulanya. Ini membacanya begini. Bahasa Yunani itu kalau ada melengkung begini dibaca A gitu. Kalau ada tanda aksen naik begini dibaca A. Kalau ada aksen turun begini dibaca A gitu. Maka ini dibaca begini, NRK, Epoisen, Hotheos, Ton, Uranon, Ke, Ten, Gen. Hede, Gen. Auratos, Ke, Akatas Keusatos, Ke, Skotos, Epano, Tes, Abuso. Nah ini pembagian kitab suci yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani tadi. Ada Taurat, sejarah, kebijaksanaan, dan kitab nabi-nabi. Kalau yang Ibrani tadi apa? Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim, ya, tulisan-tulisan. Kalau yang bahasa Yunani, Taurat, sejarah, kebijaksanaan, dan nabi-nabi. Jumlahnya 52 kitab. Kemudian kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini digunakan oleh gereja-gereja Ortodok Timur, gereja-gereja Yunani. Tapi jumlahnya menjadi 51 kitab. Sedangkan di dalam gereja Katolik menggunakan 46 kitab. Dan pembagiannya seperti ini. Ya ini yang perlu kalian hafalkan. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bantu pelan-pelan. Kita akan belajar mulai dari kelompok ini, kelompok Taurat, kelompok sejarah, kelompok kebijaksanaan, dan kelompok nabi-nabi. Karena kita punya waktu 10 pertemuan cukup untuk mempelajari itu. Lihat di sini ada yang merah-merah. Ini bukan karena memakai ginjo ya. Ini adalah kitab-kitab yang masuk dalam kelompok Deuterokanonika. Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirah, dan Baruk.
Nah, di dalam Alkitab yang kalian punya itu, kitab-kitab ini disingkirkan di belakang kitab Nabi Maliaki ini, ya kan? Iya, disingkirkan di sini, ditaruh di belakang sesudah kitab Maliaki. Padahal sesungguhnya susunan yang sesuai dengan tradisi Katolik adalah sesudah Nehemia itu kitab Tobit, lalu menyusul Yudit, sesudah Yudit menyusul kitab Ester, sesudah Ester menyusul kitab 1 Makabe dan 2 Makabe. Lalu kalian tadi lihat ada kitab tambahan Ester toh? Tambahan Ester ini harusnya masuk di dalam kitab Ester ini. Tambahan Daniel mestinya masuk di dalam kitab Daniel ini. Lalu sesudah Kidung Agung itu menyusul Kebijaksanaan Salomo dan Yesus bin Sira. Lalu sudah kitab Ratapan ini menyusul kitab Baruk. Urutannya seperti itu. Harusnya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kalian nanti akan hafal semua kitab ini. Maksudnya menyebutkan namanya itu akan hafal. Gampang sekali menyebutkannya. Tapi pakai kunci, pakai cara. Ya, pakai cara sehingga 1 menit saja langsung bisa hafal seluruh nama kitab. Kenapa tadi yang Ester itu tambahan-tambahan Ester itu tidak dijadikan satu dengan kitab Ester? Kenapa harus dipisah? Karena kita itu kitab suci kita itu nunut yang nunut gereja-gereja Protestan. Jadi yang menerbitkan itu lembaga Protestan. Nah, mereka kan tidak pakai itu. Maka lalu kalau kita mau pakai terjemahan mereka juga, ya terpaksa ya disingkirkan seperti itu. Dikeluarkan dari kitab Ester, lalu ditaruh di belakang gitu. Jadi kita tidak menerjemahkan sendiri. Kita menggunakan terjemahan dari gereja-gereja Protestan. Makanya logo yang kita miliki itu ada logo bulat punya LAI dan logo lonjong punya LBI karena kita kerjasama dengan mereka. Nah, gereja Katolik itu merangkul mereka. Jadi kita sebenarnya bisa menerjemahkan, tetapi demi persatuan dan kesatuan ya kita pakai saja terjemahan yang mereka miliki. Ya paling-paling ya propertinya nanti masuk ke sana gitu aja. Tapi yang penting kita tetap menggunakan Alkitab yang sama. Sama-sama Kristen kok, bisa-bisa gitu. Saya mau bertanya, siapa yang mengumpulkan semua para kitab? Maksudnya itu kan pasti yang penulisnya itu pisah-pisah, terus tinggalnya juga berbeda-beda. Siapa yang mengumpulkan itu menjadi satu Alkitab? Namanya gereja. Oh, gereja. Jadi orang-orang beriman. Nanti kita akan pelajari itu, bagaimana terjadinya Alkitab itu. Semula kan tidak ditulis, semula kan hanya tradisi lisan saja. Lalu muncul orang-orang yang mulai menuliskan. Saya nutup jendela dulu ya. Muncul orang-orang yang menuliskan. Lah nulisnya itu kan tersebar kemana-mana. Kemudian tulisan-tulisan yang tersebar kemana-mana itu di copy. Jadi orang pergi untuk menggandakan. Cara menggandakannya bukan di fotokopi. Dulu belum ada mesin fotokopi ya. Ditulis ulang dari awal. Jadi datang lalu nulis, betul-betul nulis. Makanya tulisannya itu disebut manuskrip karena tulisan tangan. Dan tulisan tangan itu nyebar di mana-mana. Lalu mulai dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian diseleksi mana tulisan yang sesuai dengan iman para rasul sejak awal mula, gitu. Lalu diresmikan, namanya kanon. Ditetapkan, inilah kitab-kitab yang resmi yang kita akui. Gitu, jadilah yang kita pakai sekarang ini. Nanti akan kita pelajari itu. Ini orang Protestan, kitabnya seperti ini, tidak ada yang merah ya kitabnya.
Karena jumlah mereka hanya 39. Kalau kita tadi berapa? 46. Jumlah mereka hanya 39 karena dikurangi 7 kitab. Setelah dikurangi 7 kitab, tambahan Ester juga yang bahasa Yunani tidak dimasukkan, Daniel bahasa Yunani juga tidak dimasukkan, Baruk yang berbahasa Yunani juga tidak dimasukkan. Nah, dulu setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitab suci juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi, nama di dalam bahasa Indonesia itu Alkitab toh. Tapi nama dalam bahasa Ibrani itu adalah Tanakh. Nama dalam bahasa Inggris adalah Bible. Nama dalam bahasa Yunani adalah Septuaginta. Lalu ada nama kitab suci yang berbahasa Latin yang diterjemahkan dari Septuaginta dan diterjemahkan pada abad kedua, disebut Vetus Latina. Lalu pada abad keempat, Hieronymus menerjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin dari kitab suci yang berbahasa Ibrani dan diberi nama Vulgata gitu. Jadi kalau kalian nanti dengar nama-nama ini, Vulgata, Vetus Latina, Septuaginta, Tanakh, itu tidak asing lagi. Nah, sekarang kalian dengar, ingat baik-baik. Vetus Latina itu adalah kitab suci berbahasa Latin. Tetapi yang populer namanya Vulgata. Vulgata itu kitab suci terjemahan ke dalam bahasa Latin. Kalau yang berbahasa Yunani namanya Septuaginta. Yang berbahasa Ibrani namanya Tanakh atau disebut Masoret. Teksnya itu disebut teks Masoret tadi. Nah, ini kalau mau melihat kronologi penerjemahan kitab suci. Keren ya? Oh, keren sekali. Dulu itu berbahasa Ibrani, lalu abad ke-3 sampai ke-2 sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta atau LXX. Lalu abad kedua diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya Vetus Latina dari bahasa Yunani. Lalu kitab yang berbahasa Ibrani ini juga disimpan oleh kelompok orang Samaria, namanya Pentateuch Samaritan, abad kedua sebelum Masehi. Lalu kitab ini juga disimpan oleh orang-orang di Qumran. Kalau kalian pernah mendengar komunitas Qumran di laut sekitar Laut Mati, abad ke-3 sebelum Masehi sampai pertama Masehi, itu dikumpulkan baik berbahasa Yunani, berbahasa Aram maupun berbahasa Yunani. Berbahasa Ibrani, Aram dan Yunani dikumpulkan oleh komunitas Qumran ini. Lalu ada yang menggunakan tetap berbahasa Ibrani yang disebut sebagai Masoret tadi. Nah, yang berbahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa pada abad kedua Masehi. Bahasa Syria, bahasa Yunani yang menerjemahkan Aquila, bahasa Yunani yang menerjemahkan Symmachus, bahasa Yunani yang menerjemahkan Theodosion. Jadi banyak versi ya. Banyak sekali. Lalu Hieronymus pada abad ke-4 Masehi menerjemahkan Masoret berbahasa Ibrani ini ke dalam bahasa Latin yang namanya Vulgata oleh Hieronymus. Lihat di sini ada dua versi bahasa Latin, yang satu namanya Vetus Latina, yang satu namanya Vulgata. Dan di sini ada banyak versi bahasa Yunani, ada bahasa Yunani Aquila, ada bahasa Yunani Symmachus, ada bahasa Yunani Theodosian. Nanti kalau seorang novis, seorang postulan dari Blitar menerjemahkan juga ke dalam bahasa Yunani, maka akan muncul versi yang lain di sini.
Jadi pada waktu itu banyak orang-orang ahli yang dengan sendirinya menerjemahkan, mereka tidak dibayar loh. Lalu ada yang tetap dijaga berbahasa Ibrani sampai abad ditetapkan itu abad ke-7 sampai abad ke-10 yang disebut sebagai Masoret itu, yang diberi vokal. Jadi bahasa Ibrani itu bahasa yang tidak ada vokalnya ya. Loh kok iso? Iso. Seperti kalian kalau nulis SMS itu tidak pakai vokal. Aki, DTG, BTM. Nah, itu artinya apa? Aku datang ke Batam. BLSPT, apa maksudnya? Beli sepatu. Kalau kalian nulis SMS kan begitu, dan orang mengerti dengan SMS yang kita maksud itu. Nah, orang Ibrani, orang Yahudi, kalau menulis bahasa Ibrani itu juga tidak ada vokalnya, semuanya konsonan. Dan mereka mengerti, karena mereka sudah terbiasa. Nah, kalau kita membaca, karena kita tidak terbiasa, bisa salah mengerti. Oleh sebab itu, pada abad ke-6 sampai ke-10 ini, tulisan yang tidak ada vokalnya itu diberi vokal, sehingga bisa dibaca oleh orang-orang lain, termasuk saya, akhirnya juga bisa membaca. Ini kira-kira, lihat bahwa versi terjemahnya macam-macam ya. Jadi versi tuanya itu ada Septuaginta, ada Samaria, ada Qumran, dan ada Masoret. Itu versi sangat tua. Syria itu bahasa. Kalau Aquila itu nama orang, namanya Aquila. Simako juga nama orang. Theodosian itu juga nama orang. Lalu mereka menerjemahkan itu. Kalau Syria nama bahasa ya, bahasa Syria. Versi Syria. Aquila menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani, Simako menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani, Theodosion juga menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kalian tidak perlu hafalkan itu ya, nanti pusing. Yang penting kalian tahu bahwa kitab suci ini versinya macam-macam. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Latin, gitu aja sudah cukup. Yang bahasa Latin namanya Vulgata, yang bahasa Yunani namanya Septuaginta, yang bahasa Ibrani namanya Masoret atau Tanakh. Nah, ini yang bahasa Yunani versi Perjanjian Baru nih, Injil Yohanes. NRK and Logos, Kai Logos and Proston Theon, Ke Theos and Logos. Silakan Viani mau bertanya. Ya, pertentangannya sangat banyak, secara khusus dari orang-orang Yahudi, dan justru karena orang Yahudi ini melihat bahwa kitab sucinya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, akhirnya mereka tidak menggunakan kitab suci yang berbahasa Yunani itu. Lalu mereka beda jumlahnya itu karena tidak suka. Bagi mereka kitab suci Tuhan itu hanya bersabda dengan bahasa Ibrani, tidak berbicara dalam bahasa yang lain. Lagi pula nanti terjemahan itu kan macam-macam. Orang yang menerjemahkan itu kan sudah menafsirkan. Belum tentu satu kata dalam bahasa Ibrani itu bisa diwakili oleh kata dalam bahasa Yunani yang maknanya sama. Belum tentu sama. Misalnya, kita menjumpai kata-kata dalam bahasa Dayak, lalu kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, belum tentu pengertiannya sama. Sehingga muncul banyak terjemahan itu karena orang merasa tidak puas dengan terjemahan ini, lalu mau menerjemahkan yang, kayaknya yang ini yang lebih bagus. Sampai sekarang juga begitu, ada banyak yang tidak suka dengan terjemahan LAI itu,
Ada yang mau menerjemahkan sendiri. Begitu. Dan itulah pertentangan yang ada. Dulu kita hanya membatasi pada gereja pernah membatasi hanya bahasa Latin saja. Sehingga orang-orang yang masuk ke gereja itu hanya doa rosario karena tidak ngerti bacaan kitab suci. Tapi kemudian dibuka kesempatan untuk menerjemahkan dan menggunakan terjemahan ke dalam bahasa-bahasa lokal supaya kita mengerti isinya. Meskipun tidak setepat-tepatnya, tapi pasti tidak akan menyimpang jauh-jauh amat kalau kita terjemahkan dengan bertanggung jawab begitu. Sekarang mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita doa kemuliaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.